Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya nama Gagap Ustami B, SDMM, pengampu mata kuliah penangkalan manajemen. Di sisi lain, mata kuliah ini memiliki bobot SKS 3 SKS. Kemudian yang mengampu saya sendiri. Jadi deskripsi mata kuliahnya ini adalah tentang mata kuliah ini memperkenalkan hal-hal yang diferensial, ya. Kemudian dari manajemen termasuk di dalamnya ini teori konsep dan prinsip yang dikembangkan selama ini, ya. Materi yang dibahas meliputi tentang pengertian manajemen, ada fungsi-fungsi manajemennya, kemudian evolusi pemikiran mengenai manajemen, kemudian tingkatan-tingkatan manajemen dan keterampilan secara manajerialnya. Dan di dalam capaian pembelajaran ini, kami harapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan konsep-konsep dasar dalam manajemen serta fungsi manajemen yang dapat mendukung keterampilan secara manajerial. Tentu kemampuan akhir ini diharapkan mahasiswa memahami ada selapis mata kuliah manajemen dan aturan main dalam perkuliahan. Kemudian bahan-bahan kajiannya tentu kita mengacu kepada MPS dan tata tertib kampus tentang kontrak pelajar pengajarnya. Kemudian bentuk pembelajaran bagaimana mampu memaparkan secara diskusi, verifikasi. Ya. Kemudian waktunya biasanya itu kita ubah selama nilainya adalah 70%, ya. Kriteria dan indikator penilaian kami itu secara kompetensi, ya. Kemudian kalau membaca proses ini menerapkan tentang membaca, mencermati dan mendiskusikan serta memberikan hal-hal yang fokuskan tentang mata kuliah tersebut. Saya kira sampai di sini tentang perkenalan tentang mata kuliah dan perencanaan pembelajaran semester ini. Kami iri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian tugas-tugas yang kemarin saya silakan dikumpul satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa alihi wasallam. Baik, terima kasih kepada Pak dosen selaku dosen pengampu mata kuliah pada hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Baik, kami akan mempresentasikan materi fungsi manajemen. Ya, silakan. Baik, kepada pemateri kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Maka saya akan masuk ke materi langsung, yaitu fungsi manajemen. Di mana manajemen memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai ilmu, sebagai seni, dan sebagai profesi. Di mana manajemen sebagai ilmu yaitu ilmu terus berkembang pembuatan keputusan. Yang kedua sebagai seni, di mana manajemen itu merupakan suatu perencanaan, kepemimpinan, komunikasi, dan segala yang menyangkut manusia. Kemudian sebagai profesi, di mana manajemen sebagai profesi itu dibagi atas 2, yaitu sebagai profesional dan para profesional mendapatkan status karena prestasi bukan favorit, suku, dan kriteria. Selanjutnya fungsi perencanaan, di mana fungsi perencanaan yaitu sebagai proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kemudian kegiatan dalam fungsi perencanaan ada 4. Yang pertama itu menetapkan tujuan dan target bisnis.
Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis. Baik, saya lanjut materinya, yaitu fungsi pengorganisasian. Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Dan materi selanjutnya, kegiatan dalam fungsi pengorganisasian, yaitu 1. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. 2. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. 3. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Dan terakhir, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Materi selanjutnya, fungsi pengarahan dan implementasi, yaitu proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Dan materi selanjutnya, kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi, yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Berikutnya, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan menjelaskan kewajiban yang tetap. Materi berikutnya yaitu fungsi pengawasan dan pengendalian, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Materi selanjutnya yaitu kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Ada beberapa materi. Pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang dimungkinkan ditemukan. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas tujuan masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Dan materi selanjutnya dijelaskan oleh pemateri. Selanjutnya itu kegiatan dalam fungsi manajemen, di mana kegiatan dalam fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama itu planning, yaitu penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Yang kedua, organizing, yaitu penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Yang ketiga, leading atau proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Dan yang keempat yaitu controlling, yaitu monitoring dan perbaikan aktivitas dan sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Selanjutnya, sumber daya organisasi, tujuan dan fungsi-fungsi manajemen, di mana sumber daya organisasi itu ada 4. Yang pertama itu sumber daya fisik atau alam, yang kedua informasi, yang ketiga sumber daya manusia, dan yang keempat modal. Di mana tujuan organisasi ada 2, yaitu efektif dan efisien, dan memiliki fungsi ada 4. Yang pertama itu planning, yang kedua organizing, yang ketiga leading, dan yang keempat controlling. Itulah materi yang sempat kami bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, kami kembalikan kepada moderator. Oke, baik, kepada teman-teman mahasiswa, tadi pemaparan tentang tugas ya untuk teman-teman mahasiswa yang mengenai pengantar manajemen ini ya. Kami persilakan kepada saudari Irma menanyakan
materi yang sempat kami bawakan. Tadi yang Anda jelaskan ada tentang beberapa fungsi manajemen. Di sana ada 3 fungsi manajemen, ada fungsi art, fungsi seni, dan fungsi profesi. Saya mau bertanya bagaimana menurut Anda tentang fungsi manajemen untuk diri kita sendiri? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Irma, yaitu bagaimana fungsi manajemen untuk kita sendiri, di mana manajemen yaitu kemampuan untuk mengendalikan berbagai aspek diri seperti emosi, pikiran, fisik, perasaan, dan perilaku. Di mana fungsi manajemen pada diri kita itu yang pertama itu mengelola tugas, motivasi, dan waktu. Yang kedua itu membuat keputusan yang rasional, di mana kita membuat keputusan itu yang masuk akal, kan masalah itu berpikir dengan akal. Yang ketiga itu beraksi dengan baik dalam berbagai situasi, di mana kita harus melakukan kegiatan yang baik. Kita tidak boleh melakukan kegiatan dalam situasi emosi. Dan yang terakhir itu menyelesaikan masalah untuk urusan secara cepat dan benar, di mana kita harus menyelesaikan masalah tanpa harus tergesa-gesa. Di mana ketika kita tergesa-gesa maka kita tidak akan berjalan dengan cepat dan benar. Jadi menurut apakah memang kita dan sosial harus punya manajemen? Kita harus, karena kita sebagai manusia itu kita perlu harus mengatur manajemen. Bahwa contohnya itu kita misalnya kita akan melaksanakan kegiatan ini besok, kita harus menyusun manajemen bagi diri kita sendiri. Itu. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Itulah tadi beberapa materi yang sempat kami jelaskan dan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sempat kami jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kembalikan kepada rapat. Baik, itulah tadi ya kelompok memberikan muatan materinya kepada teman-teman mahasiswa sesuai dengan tugas masing-masing. Ya, aplaus dulu untuk oke, terima kasih kepada kelompok ini. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Kemudian kelompok yang lain, setelah itu kelompok yang lain sudah presentasikan, ada tanya jawab, kita kembali kepada materi, ya, materi selanjutnya. Saya kira seperti itu ya. Pertanyaan teman-teman, silakan. Oke, kita mulai untuk materinya, bahwa di dalam fungsi perencanaan menyangkut mengenai perencanaan, yaitu proses menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang. Jadi kalau kita tidak memiliki perencanaan, tentu di dalam kecenderungan itu pasti ada. Ya, kenapa? Tidak ada perencanaan. Jadi perlu sesuatu hal mau ingin dikerjakan harus ada perencanaan dulu. Kenapa? Karena yaitu perencanaan itu perlu dipikirkan untuk masa yang akan datang. Karena kita ini ya ada beberapa masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Itu ya. Jadi dalam perusahaan atau maupun organisasi perlu ada perencanaan dulu, ya. Sama halnya kalau kalian sebagai masuk pada ranah organisasi mahasiswa, himpunan mahasiswa jurusan atau prodi, ya perlu ada perencanaan dulu. Dengan sekiranya apa yang direncanakan itulah yang akan diprogramkan memuat di dalam kerjanya organisasi Anda ke depannya. Jadi pada prinsipnya di sini perencanaan perlu sekali direncanakan. Ya, sama halnya dengan mengenai perencanaan. Oh, setelah ada di mahasiswa, setelah saya selesai di sini,
apa saya menikah dulu atau belum, atau saya tunda. Nah, apakah setelah selesai saya ini menyandang gelar sarjana ekonomi syariah, ya bisa menikah, kan begitu. Nah, itulah perencanaan, perlu direncanakan jauh sebelumnya, ya. Itu. Oh, setelah menikah saya sudah bekerja, itu masuk pada dunia kerja, ya. Tapi ada juga orang, ya, belum menikah sudah masuk kerja, itu. Jadi tergantung individual Anda masing-masing, ya. Bagaimana perencanaan itu dijalankan dengan baik, ya. Karena menyangkut mengenai masa depan, masa yang akan datang, itu, ya. Sampai hampir sama dengan lembaga-lembaga instansi, ya, maupun perusahaan, semua harus ada rencananya, program-program apa, prioritasnya seperti apa yang dikerjakan nantinya di instansi masing-masing, ya. Saya kira ini perencanaan di masa yang akan datang. Kemudian ada strateginya, ya, ada strategi untuk bagaimana mematangkan tentang perencanaan kita di masa yang akan datang. Kemudian, jadi beda strategi, beda taktik, ya. Tentu yang tepat sekali di sini untuk mewujudkan target, tujuan dan capaian organisasi masing-masing, ya. Karena dalam setiap organisasi itu maupun perusahaan instansi, ya, itu biasanya ada masa pergantian regenerasi, ya, itu. Makanya teman-teman mahasiswa, Anda itu adalah regenerasi bangsa dan negara, ya. Anda itu regenerasi bangsa dan negara ini, ya. Begitupun sebaliknya menyangkut mengenai, ya, kegiatan dalam fungsi perencanaan itu perlu ada menetapkan tujuan dan target bisnis di sini, ya. Kemudian merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, tentu menetapkan standar indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Jadi tujuan orang itu kalau mau ingin berbisnis, ya kembali sama perencanaan tadi dari awal, ya. Oh, saya ini ingin mewujudkan sebuah bisnis saya, targetnya dia punya omset sekian, ya, itu. Kemudian di dalam omset itu kita sudah mau ingin apa istilahnya, mau mencapainya, ya tentu dirumuskan dulu, ya, bagaimana bisnis itu memiliki strategi untuk dijual, artinya kalau produk, ya, produk itu bagaimana cara strateginya bisa kita jual, apakah melalui tentang ada apa istilahnya itu kalau ini, ya, ada agen, ya, apalagi misalnya di dalam punya strategi yang Anda ketahui apa? Coba. Banyak, ya, strategi atau taktik. Sama halnya kalau orang mau ingin apa ya? Mau ingin cipika-cipiki dari masing-masing pasangan, gitu, ya. Harus ada dulu caranya. Apa caranya? Ya tentu ada strategi, ya. Tujuan saya bagaimana dia bisa saling mencintai satu sama lain, ya. Sama halnya kalau orang pacaran, ya, dalam artian ada sebuah ungkapan bahwa apalagi itu istilahnya, ya, terkadang kita ini punya tegas dalam masalah, namun lembut dengan cara, itu lembut dengan cara, walaupun banyak
taktik atau strategi, ya, tetap kita miliki perasaan apa? Hello Kitty. Itu, ya. Tuh. Jadi itu yang sebenarnya ingin kita rumuskan dalam strategi-strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Kemudian ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Apa kira-kira sumber daya yang sangat diperlukan di sini dalam mencapai tujuan dan target bisnis itu? Ya, coba siapa namanya? Nah, ini bisa. Oke, apa tadi? Sumber daya manusia. Apa lagi? Yang satu. Sumber daya manusia apa lagi? Ya. Sumber daya alam atau sumber daya manusia? Ya. Sumber daya yang diperlukan. Apa kira-kira? Mari kita pelajari tentang faktor-faktor produksi. Apa termasuk dari faktor-faktor produksi itu? Apa mau? Modal. Apa lagi? Ya? Apa? Oh, niat. Oke, terbaik sama temannya niat. Nah, apa lagi? Kira-kira? Skill. Apa itu skill? Keterampilan. Terus apa lagi? Kira-kira? Selain keterampilan, apa lagi? Apa? Mesin. Apakah istilah itu kalau mesin? Itu alat dan bahan. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, menetapkan standar indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis. Jadi kita perlu menetapkan standarnya dulu, ya. Apa indikator sehingga mampu kita yang namanya berhasil tidak berhasil, ya, keberhasilan itu dicapai dalam tujuan dan target bisnis itu, ya. Saya kira kemarin-kemarin itu pernah saya juga jelaskan menyangkut mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di luar sana, ya, untuk UMKM. Kemudian selanjutnya ini fungsi perorganisasian, ya, proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Siapa di sini yang biasa lihat struktur organisasi? Sudah pernah lihat? Siapa yang belum pernah lihat struktur organisasi? Ada pernah masuk di kantor? Di luar sana itu ada, ya. Bahkan kalau pergi di lembaga-lembaga itu atau instansi yang ada di daerah, ya, semua ada. Ya. Siapa yang bisa ini sebagai contoh untuk menggambarkan tentang struktur organisasi? Coba dalam. Ya. Ya. Tentang struktur, buat struktur dulu. Anggaplah struktur di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah. Jadi ini struktur ini kalau kita sudah melihatnya secara langsung, mampu kita menerapkan tentang desain-desain, begitupun dengan memastikan bahwa organisasi dapat bekerja secara efektif, ya. Karena kenapa masing-masing ada tupoksi
ada tugas masing-masing dalam sudut bidangnya. Kalau dia ketua, apa dia punya fungsi. Kemudian ada wakil, ya, ada bendahara. Jadi bentuk-bentuk organisasi struktur itu bervariasi juga ya modelnya. Ya, sudah cukup? Oke. Ada yang lain dalam bentuk selain daripada di atas struktur? Ada yang tahu? Bisa tulis bentuk strukturnya? Ada model-model lain? Ada? Ya, ada. Ada ya? Bentuk-bentuk struktur. Bukan cuma seperti ini ada, ya. Banyak model-model bentuk struktur. Ya. Oke, cukup saja ini ya. Ya, ini adalah contoh bentuk struktur di dalam organisasi. Ya. Kemudian memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif, efisien guna mencapai tujuan organisasi. Jadi ini sama halnya tentang pembagian divisi-divisi, ya, minat dan bakat, divisi hubungan mahasiswa, ada juga divisi tertentu ya. Ini terbagi lagi ya, terbagi lagi biasanya di sini. Nah ini lagi, ya, biasanya juga terbagi. Ya. Ya, tergantung dari beberapa kebutuhan yang dibutuhkan dalam divisi-divisi tersebut orang-orang tertentu. Ya. Nah, kemudian kita lanjut tentang secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Tidak bisa sebuah organisasi itu dicapai tanpa adanya struktur ini. Kita bisa mampu membacanya. Ya. Karena kenapa? Inilah yang pertama tadi yang dimulai dari perencanaan. Ya. Anggaplah tentang divisi minat dan bakat. Apa kegiatannya itu? Apa sudah tercapai atau belum? Nah, apa tujuannya? Kenapa ingin dilaksanakan kegiatan itu? Tentu ada tujuan, ada capaian. Begitu juga tentang divisi hubungan mahasiswa. Apa programnya di situ yang sangat diprioritaskan? Ya, saya kira sudah dipahami ya. Baik, saya kira sampai di sini kita punya pertemuan di hari ini. Ya, sekiranya teman-teman mahasiswa sudah mencapai apa yang belum diketahui tadi tentang materi di dalam pengantar manajemen ini. Kita akhiri pada pertemuan ini, saya harap ada salah satu yang ingin ditanyakan tentang materi tadi pengantar manajemen. Silakan kalau ada teman-teman mahasiswa, nanti yang bertanya saya kasih hadiah. Ya, saya kasih hadiah yang bagi bertanya. Kemudian yang menjawab saya kasih 2 hadiah. Ya, oke, silakan. Ya, apa? Bagaimana cara agar organisasi dapat berjalan dengan baik? Ya, bagaimana cara organisasi itu dapat berjalan dengan baik di dalam struktur kepengurusannya? Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Ya.
Ada? Berikan ada. Kemudian saya kasih dulu hadiah untuk yang bertanya. Ya. Keluar air minum. Ya. Oke, silakan dijawab. Baik, Ya. menurut saya dalam melihat organisasi ada mencari tujuan itu yang pertama kita harus menetapkan visi dan misi dan tujuan yang jelas. Kenapa? Agar di dalam organisasi itu bisa terorganisir apa tujuan jangka panjang. Gitu. Menurut saya. Bagaimana jawabannya? Bagaimana kalau itu visi misi Pak tidak ada jalan terkadang ada orang tuh kayak untuk dipilih kok kayak ada sponsor visi misinya supaya dipilih tapi pas jadi pemilih jadi ketua nanti tidak ada jalan gitu tujuannya. Ya. Jadi kita beri aplaus dulu masing-masing dua sisi. Jadi yang menjawabnya saya kasih hadiah 1 buah kantong kerupuk. Ya. Ini kita katakan sama-sama ya. Oke, terima kasih. Baik, saya teruskan tadi tentang pertanyaan dan jawaban. Ya. Apa yang tadi disampaikan juga beberapa salah satu teman-teman mahasiswa menyangkut mengenai tergantung dari visi dan misi. Ya. Yang namanya sebuah organisasi maupun pemerintahan, lembaga, instansi itu harus berlandaskan tentang visi dan misi. Ya. Dilihat dulu apa misinya. Ya, apa visinya dia punya ketua. Ya. Itu. Apa misinya dia punya ketua ini dengan beberapa teman-teman dalam struktur misalnya. Ya. Itu. Karena yang menjalankan ini adalah semua struktur organisasi yang ada di dalamnya. Ya. Itu. Nanti pertemuan berikutnya kita mau ingin ukur indikator kinerjanya seperti apa, capaian-capaian di dalam organisasi itu masing-masing divisinya. Ya. Saya kira cukup pada pertemuan untuk hari ini. Insyaallah berikutnya kita lanjut tentang materi menyangkut mengenai tugas. Ya. Nanti pertemuan berikutnya saya kasih tugas. Oke, saya Yuri. Mohon maaf atas segala kekurangan pada hari ini. Saya Yuri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam